Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hafiz Akbar dengan NIM 0702222064. Saya dari Prodi Sistem Informasi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan aplikasi mobile pendataan mahasiswa yang telah saya kerjakan menggunakan Kodular dengan integrasi Firebase, Airtable, serta Cloudinary. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi blok serta implementasi aplikasi pada perangkat Android melalui proses input, read, edit, serta delete. Nah, di aplikasi ini menggunakan dua screen utama, yaitu screen 1 dan screen read. Di screen 1 ini dipakai buat input data mahasiswa, di mana ia terdapat beberapa text box untuk ngisi NIM, nama, serta stambuk. Lalu, ada spinner untuk memilih prodi, dan juga disertai komponen gambar, serta tombol upload untuk mengunggah foto mahasiswa. Lalu ada button input, edit, refresh, map, dan read. Lalu, screen yang kedua itu adalah screen read. Nah, fungsinya untuk nampilin data mahasiswa yang udah kesimpan. Di sini datanya ditampilin lengkap sama foto dan ada juga fitur untuk pilih dan upload fotonya juga. Lalu ada button edit, delete, home, serta maps. Nah, untuk nyimpen datanya, aplikasi ini menggunakan beberapa layanan database. Yang pertama itu menggunakan Airtable. Nah, Airtable ini nyimpen data dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini dia, per kolom. Lalu ada Firebase Database. Nah, ini adalah database utama gitu loh. Dia menyimpannya secara real time. Dilanjutkan dengan Cloudinary untuk menyimpan foto mahasiswa. Lalu, di aplikasi ini juga menggunakan beberapa extension. Di antaranya itu ada Cloudinary Extension, Media Tools, Read Media Permission, dan File Tools. Dilengkapi juga dengan Activity Starter 1 untuk Maps, lalu Activity Starter 2 untuk foto. Kayak untuk ambil gambar dari galeri gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian blocks-nya. Nah, dimulai ketika when button input klik. Jadi, ketika button input diklik, aplikasi langsung ngejalani validasi data lebih dahulu untuk mastiin semua data mahasiswa udah keisi atau belum sebelum disimpan ke database. Yang pertama, misalnya NIM-nya itu masih kosong, maka akan muncul notifikasi, masukkan data NIM, dan request fokus gunanya untuk mengembalikan kursor ke kolom NIM yang masih kosong. Itu juga untuk nama. Kalau masih kosong akan muncul notifikasi, dan kursornya kembali ke kolom nama. Ini berlaku juga untuk spinner pilihan prodi, stambuk, dan digambar. Nah, kalau misalnya semua datanya udah lengkap, udah keisi, sistem akan langsung ngecek ke Firebase Database dengan NIM sebagai tag. Ini tujuannya untuk ngecek apakah NIM ini sudah pernah terdaftar atau belum. Kalau misalnya NIM-nya udah pernah terdaftar, akan langsung muncul error text seperti ini. NIM sudah terdaftar. Dan dia akan menunjukkan error. Lalu request fokusnya kembalikan ke kolom NIM tadi. Nah, tapi kalau NIM-nya belum terdaftar, data mahasiswa akan langsung masuk ke Firebase Database. Disimpan itu melalui NIM, nama, prodi, stambuk, serta URL foto mahasiswa. Selain ke database Firebase, dia akan langsung juga masuk ke Airtable dengan file lewat blok create row dengan file yang ini NIM, nama, prodi, stambuk, gambar disesuaikan dengan nama-nama yang ada di kolom di Airtable ini agar sesuai. Tidak boleh beda. Yang terakhir, kalau data di Firebase berubah, blok data change ini akan otomatis jalan dan semua akan tampilan bersih. Lalu akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian untuk upload foto mahasiswanya. Nah, di sini, when screen 1 itu dibuka, aplikasi akan langsung minta izin akses penyimpanan. SDK version lebih dari 33 ini maksudnya, jika Android-nya 13 ke atas, yang diminta izin itu adalah izin baca gambar. Lalu kalau misalnya di bawah 13, izin baca storage. Nah, kalau misalnya BTN gambar ini diklik, aplikasi bakal buka galeri dan kita bisa pilih foto mahasiswa, foto kita langsung dari HP. Setelah foto dipilih, balik lagi ke aplikasi, gambarnya bakal muncul sebagai preview. Jadi bisa dicek dulu sebelum kita upload. Nah, kalau misalnya fotonya udah selesai kita cek, maka kita klik BTN upload. Aplikasi ini bakalan nampil message sedang upload gambar. Lalu foto itu tadi diupload ke Cloudinary. Nah, setelah upload berhasil, aplikasi dapat link gambar dari Cloudinary
Nah, linknya ini nanti disimpan untuk data mahasiswanya. Jadi yang disimpan itu URL fotonya, bukan file gambarnya. Nah, setelah berhasil, akan muncul notifikasi gambar berhasil diupload. Nah, selanjutnya itu ada BTN Maps. Nah, di sini Maps ini saat diklik, aplikasi akan langsung menjalankan activity starter yang mana gunanya untuk membuka aplikasi peta di HP. Jadi gitu dijalankan, sistemnya akan mengarahkan kita ke lokasi yang udah ditentukan. Nah, di sini saya menentukan lokasinya itu di kampus UINSU Tuntungan. Oke, selanjutnya saya akan mulai tes proses input. Nah, sebelum itu saya akan ngeset dulu antara PC dan laptop saya. Nah, setelah berhasil saya set, kita akan coba tes di companion-nya. Kita scan dulu QR-nya. Kita masukkan name. Kita masukkan nama. Kita pilih prodi dan masukkan sambung. Setelah itu kita masukkan gambar. Izin akses, masuk dari galeri. Kita klik upload. Sedang upload gambar. Nah, gambar berhasil diupload. Kita klik input dan tampilan akan bersih dan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Kita lihat di Airtable ya. Kita refresh dulu. Nah, masuk ya. Kita lihat di Firebase Database masuk juga. Kita lihat di galeri apakah gambarnya masuk. Kita refresh dulu. Masuk ya. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan Block Maps. Kita lihat. Otomatis akan langsung masuk ke Google Maps. Dan langsung tertera di UINSU Medan Tuntungan. Berarti Tumble Maps itu berhasil ya. Oke, setelah proses input berhasil, kita akan melihat data-data yang berhasil kita input itu melalui screen read. Jadi, when BTN read klik, saat tombol read itu diklik, kita akan membuka screen lain berdasarkan namanya itu adalah screen read. Jadi, gunanya untuk melihat data-data yang sudah berhasil kita input melalui list data. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian blok yang ada di screen read. Nah, sebelum itu dimulai, kita buat dulu beberapa inisialisasi variabel global. Gunanya untuk menyimpan data secara sementara. Di sini ada inisial global list, global index, dan global tag name. Lalu, saat screen read itu dibuka, blok read inisial ini akan langsung dijalankan dan memunculkan pesan loading data. Gunanya untuk mengambil data dari database. Setelah itu, aplikasi akan meminta izin akses penyimpanan seperti tadi SDK version lebih dari 33. Maksudnya, jika Android yang digunakan di atas 13, maka izin akses berdasarkan read media image. Kalau di bawah 13, berdasarkan read external storage. Nah, setelah itu, sistem akan mengatur tampilan layout. Jadi, layout daftar data mahasiswa ditampilkan, sementara layout edit disembunyikan. Jadi, pas screen dibuka, kita langsung diarahkan ke daftar data mahasiswa. Berikutnya, blok Firebase Database GetList ini dipakai buat ngambil semua tag data yang ada di Firebase. Dan setiap tag ini mewakili NIM mahasiswa. Sebelum data dimasukkan, global list dikosongkan dulu supaya nggak terjadi data double kalau pengambilan datanya itu dijalankan ulang. Lanjut, get value ini saat datanya sudah diterima di Firebase dan disusun berdasarkan indeks. Nah, indeks 1 itu adalah NIM, indeks 2 itu adalah nama, indeks 3 prodi, indeks 4 stambuk, dan indeks 5 itu URL mahasiswa. Setelah disusun, indeks 5 ini kan tadi foto, indeks 2 itu nama, indeks 1 itu NIM. Nah, ini dimasukkan ke dalam global list, lalu ditampilkan di column tree list view, dan hasilnya akan muncul dalam bentuk daftar list. Lalu saat semua sudah tampil, loading dialog ditutup dan menandakan proses ambil data sudah selesai. Terakhir, saat kita menekan salah satu data mahasiswa di dalam list, maka blok when calling tree list view elemen klik ini akan dijalankan. Di sini sistem membaca elemen indeks, yaitu posisi data yang kita pilih. Berdasarkan indeks tersebut, aplikasi mengambil NIM mahasiswa lalu menyimpannya ke global tag name.
sebagai identitas data. Selain itu, nilai elemen indeks juga disimpan ke global index supaya sistem tahu data mana yang sedang diproses. Setelah itu, layout list disembunyikan dan layout edit tampilkan, sehingga detail data mahasiswa bisa dilihat dan siap diedit ataupun dihapus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian edit. When button edit click. Jadi, saat edit diklik, sistem akan ngecek dulu di bagian NIM. Kalau misalnya NIM kosong, akan muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Nah, kenapa pakai NIM? Karena NIM ini dipakai sebagai penanda data yang mau diubah. Kalau NIM ini sudah ada dan tombol masih bertuliskan edit, aplikasi otomatis masuk ke mode edit. Di mode ini, kolom nama, NIM, dan stambuk diaktifkan lagi supaya bisa berubah dan tombol ini berubah menjadi simpan. Setelah itu, akan melakukan validasi ulang mulai dari NIM, nama, program studi, pilihan, stambuk, dan juga gambar. Nah, setelah itu, setelah semua sudah lengkap, sistem memanggil Firebase getValue berdasarkan NIM untuk memastikan data tersebut memang ada dan siap diperbarui. Nah, selanjutnya, setelah diperbarui, akan disimpan kembali ke Firebase Real-Time Database yang isinya NIM, nama, prodi, stambuk, dan link foto. Data yang sama juga langsung diupdate ke Airtable supaya datanya tetap sinkron. Nah, setelah selesai, from inputnya akan dikosongkan kembali dan file diaktifkan dan tombol berubah menjadi edit. Sebagai penanda, aplikasi menampilkan notifikasi data berhasil diubah. Ini juga sama seperti yang di atas tadi. Nah, untuk upload gambar di sini sama seperti yang ada di screen 1 tadi. Nah, ini. Jadi saat tombol pilih gambar diklik, aplikasi akan membuka galeri di foto. Setelah gambar dipilih, foto tersebut langsung ditampilkan sebagai preview di komponen image. Dan setelah itu, gambar yang dipilih akan diunggah ke Cloudinary. Di sini, aplikasi mengirim file gambar ke Cloudinary dan mengambil URL hasil upload. Kalau proses upload berhasil, URL gambar akan dipakai untuk mengganti foto mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke delete. Nah, di sini, when btn delete click. Jadi, aplikasi bakal ngecek kolom NIM dulu. Kalau misalnya NIM-nya masih kosong, akan muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Karena data memang harus dipilih sebelum dihapus. Nah, kalau NIM-nya udah ada, aplikasi akan nampilin pop-up konfirmasi dengan pertanyaan, yakin ingin menghapus data ini? Dengan dua pilihan, yaitu iya dan tidak. Lalu, jika kita memilih ya, proses hapus data akan dijalankan. Nah, data mahasiswa akan dihapus dari Firebase Real-Time Database berdasarkan NIM. Selain itu, data yang sama juga dihapus dari Airtable, jadi supaya datanya tetap sinkron. Lalu akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Terakhir, kita ada tambahan btn home. Untuk kembali ke home setelah kita melihat list data atau setelah memperbarui list data, jika ingin input data yang baru, kita bisa klik home, maka dia akan kembali ke screen 1. Lalu, yang untuk di screen read ini, setelah kita memilih salah satu data, aplikasi kan akan masuk ke tampilan edit data. Kalau kita mau balik lagi ke list data, cukup tekan tombol back yang ada di HP. Di sini, sistem akan menyembunyikan layout edit data dan menampilkan kembali layout list data. Jadi, kita bisa langsung lihat daftar mahasiswa lagi tanpa perlu pindah screen. Oke, selanjutnya akan kita tes melalui Companion. Oke, setelah berhasil proses edit dan delete, kita akan coba tes inputkan data yang baru untuk melihat perbedaannya dari NIM yang sudah saya inputkan sebelumnya. Yang pertama, kita tes dulu Connect Companion. Kan tadi sebelumnya saya sudah memasukkan NIM saya kan. Coba kita lihat dulu ya di bagian read. Apakah muncul? Oke, muncul. Kita coba edit aja dia. Nah, kita coba. Tombolnya kan masih edit karena belum kita klik. Kalau kita klik edit, tombol jadi simpan. Baru kita ini sudah bisa aktif dan kita ganti kembali. Misalnya nanti jadi 2222 jadi Hafizah. Ini jadi matematika, stambuknya kita coba jadi 2022. Fotonya kita klik pilih,
Kita ambil dari galeri, album, kita ganti yang ini. Lalu kita klik upload. Nah, gambar berhasil diupload, lalu kita simpan. Kita kembali. Nah, dia sudah berubah di sini, fotonya juga berubah. Kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, dia berubah ya. Dia berubah. Lalu di sini dia juga berubah. Tuh. Dan di sini juga masuk. Tuh. Oke, setelah berhasil kita kembali aja ke home. Nah, oke, selanjutnya kita coba inputkan yang baru. Misalnya, kita tes aja dulu ya dengan NIM yang sama. Kita tes apakah dia bisa masuk atau enggak. Kita coba klik input. NIM sudah terdaftar, dia nggak bisa karena NIM-nya tadi kan udah terdaftar. Jadi kita coba dulu, kita kosongkan ya. Kita klik input, masukkan data NIM. Nggak bisa ya berarti. Kita coba 6363. Pasti kita klik input. Kita lihat apakah masuk di sini. Ya masuk ya, otomatis. Lalu di sini masuk juga. Ya. Sini dia masuk juga ya. Kita coba di read. Kita read, kita coba, kita klik delete. Yakin ingin menghapus data ini? Ya. Nah, data berhasil dihapus. Kita kembali ke home. Dia otomatis kehapus ya di sini. Tuh. Kita coba di read. Apakah datanya masih ada atau enggak? Enggak ada ya. Sudah terhapus. Berarti semua proses berjalan dengan baik itu dari input, read, edit, maupun delete. Jadi, sekian video demonstrasi aplikasi mobile pendataan siswa dari saya. Jika ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.